Hino ba wal umum. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal umumu min sifatin nutqi, dan bermula umum itu sabit dari sifat nutqi. Makna nutqi mantuq. Makna nutqi mantuq. Mantuq adalah lafal. Mantuq lafal. Jadi umum tersebut adalah sifat lafal karena nutqinya maknanya adalah mantuq. Dikarenakan nutku tersebut maknanya adalah mantuq, yang mantuq itu adalah lafal, sama dengan umum adalah sifat lafal. Di saat kita katakan umum tersebut adalah sifat lafal, maka umum tersebut bukan sifat makna dan bukan sifat perbuatan. Sama dengan Hansah tak katakan secara hakikat makna tersebut adalah makna yang umum. Hansah takut makna tersebut adalah makna yang umum, yang am, karena umum tersebut adalah sifat lafal. Umum adalah sifat lafal. Sama lagi yang majaz dan hakikat. Majaz dan hakikat adalah sifat lafal, sedangkan kulli dan juz'i adalah sifat makna. Ketika ada lafalnya adalah lafal kulli, lafal tersebut adalah lafal juz'i, itu adalah isti'mal secara majaz. Karena kulli dan juz'i adalah sifat bagi makna, begitu pula antara majaz dan hakikat adalah sifat bagi lafal. Sama dengan ketika ada maknanya adalah makna majaz, maknanya adalah makna hakikat, itu terjadi majaz. Ismu syai' tasmiyatu syai' bima yadullu alaihi. Begitu pula umum. Jadi secara hakikat lafal tersebut adalah lafal yang umum, bukan makna yang umum. Jadi sah dakun makna umum, sah di atas jalan majaz, bukan di atas jalan hakikat. Okey. Nah, pertanyaan ikut. Ya ikut nampak mana? Apa deh? Jadi lanjut lah. Wala yajuzu, dikarenakan umum tersebut adalah sifat lafal, bukan sifat makna dan bukan sifat perbuatan. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Mana tidak boleh? La yasihu, tidak sah. Bukan la yahillu, tidak halal. Karena dia la yajuzu, nah makna adalah la yasihu, nah makna la yahillu. Jadi makna la yasihu di sini adalah maknanya adalah makna la yajuzu adalah la yasihu, bukan la yahillu. Bukan berarti ketika ada perbuatannya am, haram, dosa kon. La yajuzu. La yajuzu artinya tidak sahlah dakwah, mendakwa, mengeklaim umum pada selainnya nutqi, pada selainnya lafal. Dari mana nyata min ghair, min tersebut bayan ghair, dari mana nyata ghair, daripada perbuatan. Daripada perbuatan, tidak sah kita katakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang umum. Tidak sah. Mengapa? Karena umum adalah sifat lafal. Wama, dan barang-barang yajri yang berlaku ianya barang pada tempat berlakunya perbuatan. Jadi ghair tersebut adalah perbuatan dan sesuatu yang berada pada posisi, pada kedudukan perbuatan. Ma yajri majrahu adalah sesuatu yang berposisi pada posisi perbuatan. Dia bukan perbuatan, tapi dia berada pada posisi perbuatan. Dari segi tidak sah mendakwakan umum. Okey. Apa ma yajri majraha tersebut? Ma yajri majraha tersebut seperti qada, keputusan
hukum Nabi. Keputusan Nabi memutuskan hukum. Keputusan Nabi memutuskan hukum itu adalah ma yajri majraha. Sama dengan itu dia bukan perbuatan. Wazi? Nah, Brian. Nah. Jadi maksud ma yajri majraha pada selain itu. Berarti nan idaman perbuatan, idaman yang dilakukan apa perbuatan. Perbuatan. Berarti ada selain itu kan idam dalam makna sih. Yang makna iban contoh ya. Makna kan makna yang umum. Mafhum. Mafhum makna sama mafhumnya umum. Karena yang secara hakikat disifatkan umum tersebut adalah pada lafal. Jadi ketika takalan takbir musannif ma yajri majraha adalah bukan perbuatan. Benar? Ma yajri majraha bukan perbuatan. Perbuatan bukan ma yajri majraha bukan perbuatan. Contoh ma yajri majraha adalah qadha. Betul contoh ma yajri majraha? Qadha. Macam mana lihat teman-teman? Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina salataini fi safar. Sebagaimana barang pada jama' ya Nabi, jama' salat. Baina salataini di antara dua salat fi safar, pada safar. Rawahu Bukhari, meriwayat akannya hadis oleh Bukhari. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan perbuatan Nabi, yaitu Nabi menjamak salat di antara dua salat. Fa innahu maka bahsungguhnya perbuatan la ya'ummu safra tawila wal qasira. Maka bahsungguhnya jamak itu tidak umum, ia akan safar tawil dan safar qasir. Jadi perbuatan Nabi tersebut tidak bisa diklaim sebagai umum. Fa innahu maka bahsungguhnya qasa jamak, maka bahsungguhnya jamak innama hanya saja yaqa'u itu jatuh terjadi ianya jamak pada yang satu daripada keduanya, safar tawil dan safar qasir. Anjir ketika duduk urung. Hai beda duduk urung. Baik duduk. Abi yang teng duduk urung. Yang jadi kuna. Kadang yang duduk lebih di urung putlah daya. Hanya klaim umum. Kah bukan kira dah hang gabi gop. Pu tingkat lo, mengure leong dah hang gabi. Gure dah hang gabi kah? Hang gabi gop. Nyan hanya klaim umum. Karena gure dah hang gabi kurang betat kan. Hanya klaim umum. Perbuatan tersebut tidak bisa diklaim umum. Faham? Wa kama fi qada'ihi, dan sebagaimana barang fi qada'ihi pada keputusannya Nabi. Nabi memutuskan hukum. Itu adalah contoh ma yajri majraha. Contoh yang pertama yaitu kama fi jam'ihi, itu adalah contoh perbuatan. Contoh yang kedua adalah contoh ma yajri majraha. Okey, contoh yang kedua yaitu qadha'ihi adalah contoh ma yajri majraha. Dan sebagaimana barang pada keputusannya Nabi bisyuf'ati dengan langgih. Bahasa Indonesia berapa langgih? Apa? Langgis ke? Linggis lebih longgar. Berapa? Azizi. Langgih apa langgih? Long nak contoh, long nak tanah, apa pulau, uring samping long, gujak, long pulau koron. Kemudian terus, kemudian long tanah yang macam samping, long pulau koron, gujak kan, 4 peng, tanah di hulung,
dipaksakan bujuk penggero bujuk tanah yang lu budak koro nah yang kan syuf'ah memang beberapa surah yang salah satu daripada surah syuf'ah. Kama fi qadha'i sebagaimana barang pada qadha'nya Nabi dengan syuf'ah lil jari bagi tetangga. Jadi nama tetangga Nabi memutuskan untuk syuf'ah. Syuf'ah. Juk peng kudro anu cok tanah hulu. Itulah syuf'ah. Rawahu meriwayat akannya hadis oleh Imam An-Nasai anil Hasan daripada Hasan Al-Basri. Hasan tersebut maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Mursalan secara mursal. Hadis mursal adalah hadis yang digugurkan sahabat. Berarti mursal hadis yang digugurkan sahabat. Hasan Al-Basri tersebut adalah seorang tabi'in. Antara tabi'in tidak langsung bertemu dengan Nabi, karena yang bertemu dengan Nabi adalah sahabat. Imam Hasan Al-Basri menggugurkan sahabat dalam ilmu mustalah hadis itu disebut dengan hadis mursal, hadis yang digugurkan sahabat. Wa ma bihi gimana bihi? Bambe bilang? Hah? Wa ma gimana? Ma minhu sahabi sakat. Ya. Mengapa tidak umum? Li ihtimali, karena ihtimal khususiat pada demikian tetangga. Nabi memutuskan hukum kepada jari tersebut karena ihtimal terdapat khususiat pada tetangga tersebut. Di antara khususiatnya adalah musyarikat. Jari tersebut, tetangga tersebut adalah seorang yang memiliki hak syarikat. Dulu berkongsi. Kemudian hak raya berbelor. Jadi ketika Nabi memutuskan hukum tersebut, mungkin khususiyah. Ihtimal kepada khususiyah, ihtimal kepada tiada khususiyah. Menyana khususiyah sama dengan hana umum. Menyahana khususiyah sama dengan umum. Sama dengan ihtimal kepada umum, ihtimal kepada tidak ada umum. Ihtimal kepada umum, ihtimal kepada tidak ada umum. Ketika kita menghukumkan umum, padahal perbuatan tersebut ihtimal kepada umum, ihtimal kepada tiada umum, di saat itulah terjadi tarjih bila murajih, mentarjihkan sesuatu tanpa ada murajih. Karena perbuatan Nabi dan keputusan Nabi ihtimal kepada umum, ihtimal kepada khusus, maka tidak boleh mengeklaim umum. Oke. Kemudian timbul pertanyaan, qadha tersebut adalah perbuatan. Mengapa qadha tersebut adalah perbuatan? Karena qadha tersebut adalah perkataan. Keputusan Nabi itu adalah perkataan. Perkataan termasuk dalam perbuatan. Syuf'ah tersebut adalah perkataan Nabi. Perkataan termasuk ke dalam perbuatan. Kalau memang syuf'ah tersebut termasuk ke dalam perkataan dan perkataan tersebut termasuk ke dalam perbuatan, mengapa Imam Haramain menyebutkan wama yajri majraha, padahal qadha tersebut termasuk ke dalam perbuatan. Qadha'nya adalah perkataan. Perkataan masuk dalam perbuatan, sebenarnya tidak perlu lagi menambahkan wama yajri majraha. Sehingga dijawabkan maksud qadha adalah sifat menghukumi yang terdapat pada seseorang yang mengkehendaki kepada tembus hukum. Jadi beda maksud qadha di sini adalah satu sifat menghukumi yang terdapat pada seseorang yang mengkehendaki kepada tembus hukum. Maka dia bukan perkataan dan dia bukan perbuatan. Kan apa dia? Hanya menghukumi satu
safir tawil dan safir kasir. Tapi itu berarti secara dalil ini dibawa kepada safir tawil. Yang dibawa kepada safir tawil pun ada dalil lain yang bukan tadi ataupun kalau tak segi perbuatan Nabi. Karena dalam Nabi mengkasar, boleh. Hadis ji adalah Asyhadu biyadi. Ya. Dari lain itu ada sahabat yang mengatakan bahwa Nabi qasar pada safir tawil. Menurut dalilnya hanjir dapu umum kepada safir tawil dan safir kasir. Pasti salah satu keduanya. Sama dengan di saat hadis tersebut hanjir tak dakwakan sebagai umum, mesti jatuh pada salah satu keduanya. Tinggal minta apakah yang terjadi pada safir tawil ataukah yang terjadi pada safir kasir. Kemudian diperiksa riwayat oleh para ulama, ditemukan bahwa yang terjadi tersebut adalah pada safir tawil. Riwayat yang lain. Riwayat lain yang mengatakan bahwa safir tawil. Contohnya fi jami'i bana salatani fi safar, riwayat hadis yang makna urut lafaz. Menyatakan hadis tersebut adalah hadis daripada ini nak buka footnote, ja'a zalika fi hadis Anas. Pada hadis Anas. Jadi hadis datang daripada Anas yang bunyi hadis ji adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ajila bihi sayru yauma yuakhiru dhuhra ila awwali waqtil asri wa yajma'u bainahuma wa yuakhiral maghriba hatta yajma'a bainahuma wa bainal isya hina yaghibu syafaq. Yang adalah dalil, yang adalah teks hadis ji. Sama dengan dalam teks syarah warakat hanya meriwayatkan dengan makna, bukan meriwayatkan dengan lafal. Kabih am wal khas dan bermula khas. Nal heboh, pembahasan yang sangat masyhur dalam am yang berlain depu. Yang pertama adalah am makhsus. Yang pertama am makhsus. Yang kedua am urida bihil khusus. Yang ketiga am al-warid fi sababil khusus. Yang kelima ada am baqiya ala umumi. Jadi ada 4 pembahasan am yang masyhur. Yang pertama am makhsus. Yang pertama am makhsus. Yang kedua am urida bihil khusus. Yang ketiga am al-warid fi sababil khusus. Yang ketiga am al-warid fi sababil khusus. Yang keempat am al-baqiya ala umumi. Am yang kekal di atas keumumannya. Am yang kekal di atas keumumannya. Itu ada 4 pembahasan yang masyhur dalam usul fiqh pada pembahasan am. Ada kan? Jadi am makhsus adalah am yang ditaksiskan. Am makhsus adalah am yang kemudian datang taksis. Am kemudian datang taksis itu disebut dengan am makhsus. Lafal am ketika ditaksiskan maka dia disebut dengan am makhsus. Am makhsus. Contoh innal insana lafi khusrin illa alladhi. Sama dengan al-insan tersebut adalah am makhsus. Mengapa? Karena lafal insan tersebut ditaksiskan oleh istisna. Sama dengan al-insan tersebut adalah termasuk ke dalam am makhsus. Betul am makhsus.
yaitu am yang sudah ditaksiskan oleh mukhassis, itulah berkenaan dengan am makhsus. Oke, jelas? Yang kedua ada am urida bihil khusus. Am urida bihil khusus, yaitu am lafalnya am, tidak ada tukang mukhassis tapi dimaksudkan taksis. Hah? Yang termasuk dalam majaz. Am urida bihil khusus termasuk ke dalam majaz. Sebut am iradah khas. Qalan nasu, berkatalah manusia, yang lu maksudkan kayan tidak? Tunggu buah. Sana. Kumirza. Qalan nasu, berkatalah manusia, yang saya maksudkan hanya satu orang. Tidak ada mukhassis. Itulah yang dimaksudkan am urida bihil khusus. Sebut am iradah khas. Sebut am iradah khas. Itu termasuk dalam majaz. Am urida bihil khusus. Yang ketiga ada am al-warid fi sababil khusus. Am yang datang pada sebab yang khusus. Am yang datang pada sebab yang khusus. Ada satu sebab terkhusus, tapi Nabi menjawab dengan jawaban am. Yang menjadi iktibar adalah lafalnya, bukan sebabnya. Jelas? Am, lafal am, sebabnya khusus. Maka yang menjadi iktibar adalah lafalnya, bukan sebab. Karena yang iktibar adalah lafalnya, bukan sebabnya. Maka itu bila kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Yang menjadi tinjauan ulama usul fiqh adalah pada lafal am, bukan pada sebab yang khusus. Ada satu lafal am, sebabnya adalah khusus, yang menjadi patokan, yang menjadi tinjauan tetap pada lafal yang am, bukan pada sebab yang khusus. Oke. Yang keempat, am baqiya ala umumih, yaitu lafal am, dia kekal am. Am yuk. Qaja'an nasu, datanglah manusia. Hana taksis yang dimasukkan am. Jadi am baqiya ala umumih. Satu am yang tidak ditaksiskan dan tidak dimaksudkan khusus, maka dia adalah am baqiya ala umumih. Oke. Yo mi ada dalam saban balik. Karena la ilaha illallah kan? La ilaha. Yang gue pegang nan am udah bil khusus lah. Saban la ilallah am udah. Yang silap usia saban. Am maksud tu je. Kan am udah bil khusus. Maka ilah, la ilah. Apa dah bak purah. La ilaha illallah. Tentang kuliah. Jadi di usia saban yang berah adalah am udah bil khusus. Padahal kan am udah bil khusus ni. Am maksud. Kan am dah khusus, am maksud. Jadi kalau mungkin silap kan? Kan? Asli merumpuk am urida bil khusus, am maksus. Pernah kak kamu maksud dia? Orang yang dapat tanggung la ilaha illallahnya. Maksudnya ilaha yang bukan Tuhan, khusus bukan kepada Tuhan. Yang mana lagi? Karena ini ilah. Tanda ilah yang kian apabila anak ilah kian am maksus ditaksiskan dengan ilah. Maka tak masukkan am urida bil khusus, hanjir di istisna. Tariful khas, bermula ini itu tarif khas, wat taksis dan taksis. Wal khas, dan bermula khas, yuqabilu am, itu muqabalah, ia akan am. Jadi khas tersebut adalah muqabalah am. Sama dengan dikarenakan khas tersebut adalah muqabalah am, sama dengan ta'rif khas dapat dipahami daripada ta'rif am, karena khas tersebut adalah muqabalah am. Fayuqalu, maka dikatakan orang fihi padanya khas akan ma la yatanawwalu syai'aini fasa'idan,
min ghairi hasrin. Muqabalah daripada am. Karena am ditarikkan ma yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, maka khas adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Oke. Jelas ya? Itu khas. Muqabalah yang dimaksudkan wal khas yuqabilu am. Maksud khas yang maksud yuqabalah. Maksud takabul adalah takabul adam wal malakah. Yuqabilu muqabalah ianya khas akan am. Takabul tersebut adalah takabul adam wal malakah. Jelas? Karena takabul ada takabul ziddan, ada takabul naqis, ada takabul adam wal malakah, ada takabul idhafah. Jelas? Yo hanya lu sampaikan istilah baru tentang urang ro supaya anda kamu nak pernah dengar ayo kan anda berkaji. Takabul ada takabul ziddan, ada takabul naqis, naqizaini, ada takabul adam wal malakah, ada takabul al idhafah. Yang dimasukkan takabul ba'kun yuqabilu maksud takabulnya adalah takabul adam wal malakah. Untuk rinci ya ke dalam karena ada tepu satu istilah baru yang satu ilmu yang sangat berharga. Putra takabul jangan tepu nan takabul putra je kan kaji itu. Fayukalu maka dikatakan orang fihi padanya khas akan barang la yatanawalu yang tidak mencakup ianya barang akan dua perkara. Maka terlebih banyak min ghairi hasrin daripada hasar. Contoh rajulun tersebut terbenar kepada satu. Jelas? Satu. Watanakun ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, maka terbenar kepada tiga. Yang pertama terbenar kepada satu, yang kedua terbenar kepada dua, yang ketiga terbenar kepada banyak tapi terjadi hasar. Boleh? What good? Ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, maka terbenar kepada tiga. Yang pertama terbenar kepada satu, yang kedua terbenar kepada dua, yang ketiga terbenar kepada banyak tapi terjadi hasar. Contoh yang terbenar kepada banyak terjadi hasar, 1 juta khas 2 juta khas. Bahkan karena walaupun banyak tapi terjadi hasar. Maka dikarenakan am tersebut terbenar kepada tiga. Yang pertama terbenar kepada satu, yang kedua terbenar kepada dua, yang ketiga terbenar kepada banyak tapi terjadi hasar. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memberi 3 contoh tersebut. Yang pertama rajulun terbenar kepada satu. Yang kedua rajulaini terbenar kepada dua. Yang ketiga salasu rijalin terbenar di atas 2 tapi terjadi hasar. Boleh? Jelas? Jelas? Jelas. Yang lafaz rijalin bukan hanya dihasar dengan rijal. Bandu. Yang hui demang. Hasar salasu rijalin. Rijalin tersebut makdud, salasu tersebut adalah adat. Maknanya salasu rijalin berarti leher agama itu. Ini hanya tulis salasu rijalin. Lafaz rijalin dok mesti hui demang. Rijalin kan terbenar kepada banyak terbenar kepada banyak tanpa hasar, tapi terbenarnya kepada banyak adalah terbenarnya dengan badali bukan dengan syumuli. Sedangkan am iktibarnya adalah syumuli bukan badali. Boleh? Kopi? Berarti sama dengan menyuri jalinnya hana hasar sih. Hanasar, makanya helum pegah baru ikut ma yatanawalu syai'aini fasa idan min ghairi hasrin daf'atan wahidatan. Payah kait daf'atan wahidah beradat untuk mengeluarkan nakirah. Karena nakirah juga termasuk dalam tarikh ma yatanawalu syai'aini fasa idan min ghairi hasrin. Tapi daf'atan wahidatan. Maka pernah saya sampaikan bahwa dalam tarikh am tersebut perlu satu lagi kait yaitu daf'atan wahidatan. Oke.
untuk mengeluarkan nakirah. Siro ragam itu kan na disyaratkan terkait. Sudah? Tak khas. Itu siro ragam, warna ragam. Apakah disyaratkan terkait? Hana lain. Hana. Yang terakhir boleh na surah na terbatas ni. Na surah terbatas. Saya terkait itu. WNJ mandum je. Ya. Ada rajulun. Rajulun nah terbatas. Ada batas. Terbatas berarti dah. Tapi syumul kepada mandum. Syumul dengan hukum badali. Umum dengan hukum badali, bukan dengan hukum syumuli. Dekun rajulun, apakah terbenar pada mandum? Terbenar kepada mandum di atas jalan badali, bukan terbenar kepada mandum di atas jalan syumuli. Ya. Wa taksis, dan bermula taksis. Tamyiz itu membedakan. Mana tamyiz adalah mengeluarkan sebagian jumlah. Mengeluarkan sebagian jumlah. Maksud jumlah adalah suatu yang berbilang-bilang. Mana jumlah adalah sesuatu yang berbilang-bilang. Terbenar itu adalah mengeluarkan daripada yang berbilang-bilang yang dipahamkan dari lafal am, ataukah mengeluarkan daripada yang berbilang-bilang yang dipahami daripada lafal khas. Taksis tersebut bukan hanya berlaku pada lafal am, tapi juga berlaku pada lafal khas. Oke. Taksis tersebut bukan hanya berlaku pada lafal yang am, tapi juga berlaku pada lafal yang khas. Maka jumlah tersebut maknanya adalah sesuatu yang berbilang-bilang. Apakah sesuatu yang berbilang-bilang tersebut dipahamkan daripada lafal yang am, ataukah sesuatu yang berbilang-bilang tersebut dipahamkan daripada lafal yang khas? Maka taksis tidak terkhusus kepada am, juga terjadi taksis pada lafal yang khas. Contoh, lahu alayya asyratun illa tis'ata. Apakah pada lafal tersebut terjadi taksis? Terjadi taksis. Apakah ada lafal am yang saya sebutkan? Adakah lafal am dalam lafal yang saya sebutkan? Tidak ada. Hana. Maka mengeluarkan sebagian jumlah tersebut terbenar jumlahnya yang dipahami daripada am, ataukah jumlah tersebut yang dipahami daripada khas. Sama dengan taksis bukan hanya berlaku pada lafal am, tapi juga berlaku pada lafal khas. Boleh? Artinya mengeluarkannya sebagian seperti mengeluarkan muahidina, seperti mengeluarkan kafir-kafir muahad daripada perkataannya Allah Ta'ala, faktulul musyrikina, bunuh oleh kalian akan segala orang musyrikin. Musyrikin tersebut adalah am. Musyrikin tersebut adalah am. Kemudian ditaksiskan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, illallazi ahadtum minal musyrikin. Kemudian ditaksiskan sama dengan illallazi ahadtum minal musyrikin adalah mentaksiskan daripada jumlah yang dipahamkan daripada lafal am. Oke. Dah mukassis faktul musyrikin bukan lain dalam bak nafahat ba ka ikhraji muahad, seperti mengeluarkan muahad dengan perkataannya Allah Ta'ala, illallazi ahadtum minal musyrikin. 4. Sama dengan yang menjadi mukhassis faktulul musyrikin adalah firman Allah Ta'ala, illallazi ahadtum minal musyrikin, mengeluarkan sebagian jumlah tersebut, mengeluarkan jumlah musyrikin.
mengeluarkan jumlah daripada musyrikin. Jadi makna jumlah di sini adalah yang berbilang-bilang. Apakah yang dipahamkan daripada am ataukah yang dipahamkan daripada khas? Contoh yang pertama, min qaulihi ta'ala faqtulul musyrikina, contoh mentaksiskan lafal am. Mentaksiskan lafal am, mengeluarkan jumlah yang jumlah tersebut dipahamkan daripada lafal am. Oke? Mengeluarkan jumlah yang jumlah tersebut dipahamkan daripada am. Lafal yang am. Oke kah? Oke. Wahwa dan bermula dianya mukassis. Marja'nya kepada taksis tapi dengan mana mukassis. Huwayan hayo. Ewa kepada taksis tapi dengan makna mukassis. Boleh? Tidak boleh kita kembalikan huwa tersebut kepada taksis. Huwa tersebut kembalinya adalah kepada taksis dengan makna mukassis. Huwa tersebut kembali kepada taksis dengan makna mukassis. Sama dengan ketika huwa tersebut kembali kepada mukassis dengan makna taksis, terjadi kalam istiqdam, disebutkan satu lafal dengan satu makna dan dikembalikan zamir kepada lafal tersebut dengan makna yang lain. Yang pertama disebutkan wat taksis, makna taksis yang makna hakikat taksis. Kemudian dikembalikan zamir kepada taksis dengan makna mukassis. Apa bedanya antara taksis dengan mukassis? Mukassis adalah iradah mutakallim, itu taksis. Sedangkan lafal yang mendalalah di atas taksis itu disebut dengan mukassis. Oleh taksis adalah iradah mutakallim. Iradah mutakallim itulah taksis. Sedangkan mukassis adalah lafal yang mendalalah di atas taksis. Namanya? Ilah. Ya istisna. Inang dia. Iradah drone untuk mentaksis. Iradah drone untuk mentaksiskan itulah taksis. Iradah drone. Keinginan drone itulah taksis. Atau perbuatan drone itulah taksis. Kak. Jadi tidak boleh kita yang huwanyan kepada taksis. Yang kedua, mengapa huwa tersebut tidak boleh kembali kepada taksis? Karena ikuji dikatakan wahwa yang kasimu ila mutasil wa munfasil. Dan bermula dia yang mukasis itu terbagi ia kepada mutasil dan kepada munfasil. Mutasil dan munfasil adalah sifat bagi lafal, bukan sifat bagi iradah. Oke. Mutasil dan munfasil adalah sifat bagi lafal, bukan sifat bagi iradah. Dikarenakan mutasil dan munfasil adalah sifat bagi lafal, bukan sifat bagi iradah, maka tidak boleh huwa tersebut dikembalikan taksis dengan makna taksis. Mesti dikembalikan kepada taksis dengan makna mukassis, terjadi kalam istiqdam. Oke? Jelas? Nampak dah bukan rumah saya dapat saya nufahan saya khatib Minangkawi gua je kuah si batas yo yang minta datang ron. Lanjut. Kak. Anak boleh kan nubat matan. Asa lawan argumen dong ya silakan. Enggak saya khatib tapi je dah. Silakan aja tiba argumen dah. Ya lu buka aja. Yang lumrah argumen kah? Lumrah argumen. Fal muttasil
maka bermula muttasil. Jadi mukhassis tersebut terbagi kepada muttasil, terbagi kepada munfasil. Apa itu muttasil? Apa itu munfasil? Surah yang kami baca muttasil bukan yang sambung am. Munfasil lah suatu yang nam sambung am. Misalnya ini ayatnya am, ayatnya udah tak mukhassis, nyan mukhassis munfasil. Nah, benar biasa. Mukhassis muttasil adalah mukhassis yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sedangkan mukhassis munfasil adalah mukhassis yang bisa berdiri dengan sendirinya. Oke? Oke? Nah, walaupun muttasil dengan am, walaupun dia bersambung beriringan dengan am, kalau dia bisa berdiri dengan sendirinya, dia tetap dinamakan sebagai mukhassis munfasil. Oke? Contoh. Akrim Zaidan, akrimin nasa, walat tukrim Zaidan. Pemulia olehmu akan manusia dan jangan kamu pemulia akan sidit. Jangan engkau pemulia engkau sidit, itu adalah mukhassis. Apakah mukhassisnya itu adalah mukhassis munfasil? Munfasil. Man beriringan dengan muttasil dan munfasil. Tinjauannya bukan mengiringi atau tidaknya dengan am, tapi yang menjadi iktibar muttasil dan munfasil, apakah dia bisa berdiri dengan sendirinya ataukah tidak mampu berdiri dengan sendirinya. Istisna, mungkinkah terjadinya istisna tanpa ada mustasnamen, tanpa ada kalam yang lain? Nah, mungkin. Syarat, mungkinkah berdirinya syarat tanpa ada perkara-perkara yang lain? Bisa. Tapi kira-kira akrimin nasa wala tukrimil zaid, wala tukrimil zaid, itu adalah takhsis. Mukhassis. Mukhassis tersebut adalah apakah mukhassis muttasil ataukah mukhassis munfasil? Mukhassis munfasil. Mengapa? Karena wala tukrimi zaidan, dia bisa berdiri sendirinya walaupun tidak ada akrimin nasa. Nah, kan? Sampai surah hadis tengok muttasil yang sambung dengan am, apa lagi sambung dengan am, kalau dengan am jihiyu, kan muttasil. Ya. Hai kopi. Nak mentah nah. Nak mentah nah. Dah belakang. Surah baru wal mufal muttasil, maka bermula muttasil itu istisna. Wasayati misaluhu, dan selagi akan datanglah contohnya istisna. Jadi yang menjadi mukhassis adalah istisna. Sepakat para ulama istisna muttasil adalah termasuk sebagai mukhassis. Terjadi ikhtilaf para ulama pada istisna munqati, apakah dia termasuk bagian muttasil, bagian mukhassis atau tidak. Karena istisna ada dua, ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Sepakat para ulama bahwa istisna muttasil adalah mukhassis. Terjadi ikhtilaf para ulama pada istisna munqati, apakah dia termasuk mukhassis atau tidak. Oke? Jelas? Jelas. Wa takkid bisyarat, dan mentakidkan dengan syarat. Wa takkid bisyarat, mentakidkan dengan syarat. Akrim bani Tamim inja'uka, ikra hamzah tambah waw sebut. Ja'uka. Pemulia olehmu akan Bani Tamim jika datang oleh mereka itu akan engkau, artinya ja'ina minhum, artinya akan orang datang minhum daripada mereka itu. Muliakan olehmu akan orang datang daripada mereka itu ditakkidkan dengan syarat jika datang. Sebenarnya hanya orang datang yang diperintahkan untuk dimuliakan, sedangkan orang yang tidak datang tidak diperintahkan untuk memuliakan. Muliakan mereka itu dengan syarat
mereka datang. Jika mereka tidak datang, maka biarkan, jangan dimuliakan. Oke? Wa takyid bis sifat, dan itu takyid bis sifat. Takyid bis sifat. Takyid bis sifat. Sifat yang dimaksudkan bukanlah sifat yang terdapat dalam ilmu nahu. Tapi sifat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat memperkerucut mausuf, mengecilkan mausuf. Apakah itu hal? Apakah itu sifat yang dalam nahu? Ataukah belum? Tamyiz. Jadi sifat di sini lebih umum daripada sifat yang dalam nahu. Terbenar kepada hal, terbenar kepada naat, terbenar kepada tamyiz dan buku lain. Boleh? Seperti pemulia olehmu akan Bani Tamim yang fuqaha, muliakan olehmu Bani Tamim yang fuqaha. Baik, teman-teman ya yang kan fuqaha baik. Benar? Oh pemulia kayaknya bahaya kayaknya. Sabar kayaknya cukup berapa ayat. Benar? Sabar kayaknya berapa ayat. Nah, udah, sana. Ada kasar dulu ada dalam khasis. Kasar? Ada kasar. Ada kasar. Dalam balaghah. Sebagai takdim yang seperti ditakhirkan, ataf dengan bal, ataf dengan la, dhamir mufasil, dhamir fasil. Yang termasuk lampuan. Yang kemudian dia ada kasar. Ya. Kasar ka taksisu amrin, ka perkataan dalam khasis. Yang bukan mentaksiskan am. Bukan mentaksiskan am. Mentaksiskan khas. Jadi yang mentaksiskan am. Baik kalau sebelum taksis apakah am atau tidak. Karena taksis mentaksiskan am, yang mentaksiskan khas. Takdim maf'ul lah. Memberi pada asar. Karena taksis no beda dengan taksis ide. Ni taksis ide tertayin kah? Jasian. Gede. Wa ma Muhammadun rasul wa ma rasulun wa la ilaha illallah. Oh ya. Yang dalam kitab yang usul itu memang dalam takyid bersifat yang salah. Jika enggak usul yang takdim mau takdim ma'mul yang memang dalam takyid bersifat nanti kalau ini. Kemudian Imam Haramain hanya menyebutkan 3 mukhassis. Yang pertama adalah istisna, yang kedua syarat, yang ketiga takyid bersifat. Ibnu Hajib menambahkan 2 lagi mukhassis. Ibnu Hajib pengarang kitab Mukhtasar Ibnu Hajib atau Muntahasul fi Ilmai Jadal wal Usul menambah 2 lagi mukhassis, yaitu ghayah dan badal ba'at. Ghayah dan badal ba'at. Sama dengan total mukhassis ada 5. Tambah 2 buah truk, yaitu badal ba'at dan ghayah. Nanti lain. Artikan takyid bisifah guna hurai lagi ya. Badal ba'at naik dalam takyid bisifah. Artikan kan takyid bisifah yang mencik sifat mandau. Ya. Itu yang memperkecil makna pada amal. Mudah jadi udah menggunakan yang tidak dianggap sebagai kait memberikan taksis. Allahu akbar Allah. Nah, jika ini dengan kait wa muradu bis sifat ma afada ma'na fil mausuf, suatu yang memberi faedah ya akan mana pada mausuf, min na'at daripada na'at dan hal dan selain keduanya, maka keluarlah kasifah karena tiada faedahnya pada makna. Nah, mungkin kita mengenal mungkin dong, nanti kaji ulang kembali. Kaji dan wallahu a'lam bishawab.